Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sekali berbagi tips kepada ayah dan bunda seputar bagaimana mengajarkan matematika yang asyik kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, saya sudah mengajar banyak siswa sejak tahun 99, dan dari pengalaman saya, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam matematika ketika mereka berada di kelas atas. Saya juga mengamati bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika karena mereka lemah dalam memahami konsep dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, FPB, dan KPK. Alasannya adalah karena belum kuatnya dasar yang mereka dapatkan pada usia dini. Nah, di video ini saya akan memberitahu Anda beberapa tips sehingga Anda bisa mengajar matematika kepada anak Anda dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Juga, jika Anda orang tua yang bekerja dan tidak punya waktu untuk mengajarkan anak Anda, saya akan merekomendasikan suatu platform online di mana mereka dapat belajar matematika secara mudah dan menarik. Jadi, bersama saya, Silvana Syah, saya mempunyai video-video untuk membantu orang tua untuk mengajarkan anak-anak matematika di level dasar, menengah, dan atas, serta ide-ide parenting saat pandemi COVID-19 ini di mana semuanya melakukan kerja atau belajar dari rumah. So, stay tune ya. Untuk anak usia dini ya, jadi konsepnya begini. Jika anak mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan sejak dini, maka akan mudah baginya di masa depannya. Nah, sebelum saya bicara tentang tips-tips, saya merekomendasikan lagi untuk orang tua yang bekerja dan orang tua yang mengalami kesulitan untuk mengajarkan anak-anaknya matematika di rumah, maka dapat bergabung di iLevel Matematika Depok Juanda. Di mana iLevel Matematika ini adalah program pembelajaran matematika usia 5-16 tahun, dan iLevel Matematika ini bertujuan untuk membangun matematika yang kuat dari dasarnya dan membuat matematika ini menarik untuk anak-anak. Jadi sistemnya adalah menggunakan teka-teki kreatif dan sistemnya personal, one on one, satu guru satu siswa, dan kabar baiknya adalah biayanya sangat terjangkau mulai dari 200.000 per bulan. Jadi jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda bisa mengikuti diagnostik tes secara gratis dan silakan menghubungi call center di bawah ini nih. Ya. Dan silakan ikuti uji coba gratisnya dan bagi pengalamannya bersama saya. Oke, kita mulai untuk anak usia dini ya. Jadi konsepnya begini. Jika anak mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan sejak dini, maka akan mudah baginya di masa depannya. Nah, sebelum saya bicara tentang tips-tips, saya merekomendasikan lagi untuk orang tua yang bekerja dan orang tua yang mengalami kesulitan untuk mengajarkan anak-anaknya matematika di rumah, maka dapat bergabung di iLevel Matematika Depok Juanda. Di mana iLevel Matematika ini adalah program pembelajaran matematika usia 5-16 tahun, dan iLevel Matematika ini bertujuan untuk membangun matematika yang kuat dari dasarnya dan membuat matematika ini menarik untuk anak-anak. Jadi sistemnya adalah menggunakan teka-teki kreatif dan sistemnya personal, one on one, satu guru satu siswa, dan kabar baiknya adalah biayanya sangat terjangkau mulai dari 200.000 per bulan. Jadi jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda bisa mengikuti diagnostik tes secara gratis dan silakan menghubungi call center di bawah ini nih. Ya. Dan silakan ikuti uji coba gratisnya dan bagi pengalamannya bersama saya. Oke, saatnya tips ya. Jadi tipsnya adalah jangan hanya gunakan kertas dan pensil atau pena untuk membuat pengalaman belajar matematika anak Anda yang menyenangkan.
Sekali lagi, jangan hanya menggunakan kertas dan pensil untuk pengalaman belajar matematika anak Anda yang menyenangkan. Jangan hanya menggunakan pena dan kertas untuk membuat pengalaman belajar anak yang menyenangkan. Itu ya, perlu diingat ya. Oke, kita masuk ke tips yang pertama ya. Tips yang pertama adalah bagaimana mengajarkan mereka berhitung maju dan mundur. Nah, permainan terbaik untuk mengajarkan berhitung maju dan mundur itu adalah bermain ular tangga. Atau juga bisa menggunakan titik ke titik untuk menghubungkan puzzle gitu ya. Atau nomor urut 1 sampai 100 untuk membentuk gambar. Dan sebaliknya, jika Anda ingin mengajarkan hitung mundur, Anda bisa menggunakan gambar yang sama namun dengan arah yang berlawanan. Jadi Anda harus memberitahu dulu mulai dari 100, 99, 98, 97 dan seterusnya sampai 1. Ini adalah cara untuk mengajarkan hitung mundur. Oke, tips yang nomor 2 ya. Jadi ketika anak Anda sudah di kelas 2 atau kelas 3, ini adalah saat yang tepat untuk mengenalkannya permainan Sudoku. Itu loh permainan Sudoku, pasti banyak yang tahu, pasti sudah tahu permainan Sudoku ya. Nah, mulailah dari yang mudah, dan untuk mendapatkan games ini gratis kok ya, secara online bisa kita download gitu ya. Jadi saya tinggalkan link games Sudoku ini di link description di bawah ini ya. Ada, silakan ya. Kemudian kita mulai dari yang termudah dan duduklah bersama mereka, biarkan mereka mengisi. Nah, Anda harus membantunya untuk pertama kali, tapi selanjutnya setelah mereka minatnya datang ya, mereka akan melakukannya sendiri. Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengajarkan pembagian. Nah, bagaimana mengajarkan pembagian dengan cara yang menyenangkan. Yang pertama, siapkan permen ya, permen sebanyak 8 permen. Kita siapkan permen sebanyak 8 permen. Kemudian kita sediakan 2 kertas gitu ya. Nah, masing-masing kertas kita buat lingkaran yang besar. Kemudian kita bagi 8 permen itu ke dalam 2 lingkaran, dan kita bagi terus ya permen tersebut satu persatu sampai permennya habis. Nah, sekarang kita lihat berapa jumlah permen pada masing-masing lingkaran. Ternyata semua lingkaran memiliki jumlah yang sama, yaitu 4. Nah, itu berarti kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya 8 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, sebelum kita pindah ke trik selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channel saya, dan jika Anda masih baru di sini, jangan lupa untuk mengklik icon lonceng. Karena jika Anda tidak mengklik icon lonceng dengan benar, Anda tidak akan mendapatkan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya, Silvana Syah. Ya, Ayah dan Bunda, tips selanjutnya adalah biarkan mereka berpartisipasi dalam belanja bahan makanan dan sayuran. Jadi jika kita melibatkan mereka dalam kegiatan sehari-hari, mereka akan belajar matematika secara mudah dan cepat. Misalnya nih, kita ingin mengajarkan tentang kilogram dan gram gitu ya. Caranya adalah biarkan mereka menimbang bahan makanan dan sayuran tersebut ke dalam timbangan kilogram dan gram, dan biarkan mereka membaca angkanya gitu ya. Tips selanjutnya adalah mengajarkan konsep penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini seru banget karena kita akan menggunakan storytelling di situ. Kita gunakan mainan mereka, dan Anda bercerita seolah-olah kita lagi berada di hutan gitu ya. Di suatu hutan yang lebat ada 3 singa. Tiba-tiba datang lagi 1 singa. Berapa singanya sekarang? Ada 4. Oke. Dan tiba-tiba jika 2 singanya itu pergi, sekarang ada berapa? Ada 2. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Simpelnya untuk mengajarkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini beberapa tips bagaimana cara mengajarkan anak kita konsep dasar matematika dengan cara yang menyenangkan. So, jadilah guru yang inspiratif karena guru adalah inspirasi. Oke, kita sudah di penghujung acara ya. Jangan lupa, Ayah dan Bunda, bagi pengalaman Anda setelah mengikuti kelas gratis dari iLevel Depok Juanda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.